Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Hasbi Hasan secara gamblang menjelaskan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto dan apa yang terjadi dengan Mas Kaisang Pangarep dengan orang-orang yang selalu membencinya dan selalu menyudutkan keluarganya Pak Jokowi. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Yang disorotkan pertama kali soal gaya hidup. Yang konteks ini, konteks private jet ini kan yang disorot soal gaya hidup. Kemudian dikaitkan dengan bahwa Mas Kaisang adalah anaknya presiden. Saya ingin ngasih statement pertama bahwa Mas Kaisang ini bukan pejabat publik, ya, dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat publik. Dalam waktu yang dalam tema yang sama, kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, Bang. Ya. Saya nggak tahu kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil. Karena dari media-media yang kita baca, misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaisang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaisang kan anak presiden, tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Iya kan? Kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR, kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri. Beliau ngakui sendiri sering naik private jet dan lebih sering naik private jetnya Pak Yusuf Kalla. Nah, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, Bang, yang naik private jet, tapi ketika itu nggak heboh, Bang. Makanya saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaisang. Karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini diglorifikasi. Tapi kalau mau fair, termasuk juga teman-teman media, kalau mau trial by press, untuk Mas Kaisang, libatkan juga dong yang lain. Biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk Mas Kaisang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain mereka nggak ambil pusing mereka, Bang. Tapi untuk Kaisang tiba-tiba mereka begitu antusias, ada apa di situ? Ini kan pertanyaan nih, apakah sengaja melakukan trial by press? Atau trial by netizen untuk menyudutkan Mas Kaisang atau menyudutkan Pak Jokowi. Kalau urusan hukumnya serahkan aja ke penegak hukum, Bang. Iya kan, ini sama-sama nih statusnya. Bahkan ada orang yang sedang jadi pejabat publik kemudian naik private jet. Gitu. Tapi nggak dihebohkan. Bahkan khusus untuk Pak Mahfud itu para pendekar-pendekar anti korupsi meliuk-liuk jawabannya, Bang. Nggak ada yang lurus jawabannya satupun, Bang. Ya oke, ini gratifikasi, tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang katanya? Loh, kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian ada meliuk-liuk seperti itu? Tapi kalau untuk Mas Kaisang mereka straight to the point, padahal Mas Kaisang bukan pejabat publik. Bahkan Pak Mahfud sendiri itu menjelaskan ada beberapa jenis gratifikasi kan? Iya, kenapa meliuk-liuk? Gitu. Kalau untuk Pak Mahfud boleh meliuk-liuk, untuk Mas Kaisang mereka straight to the point. Sementara yang pejabat publik adalah Pak Mahfud, Mas Kaisang bukan pejabat publik. Nah, ini satu hal soal trial by press. Gitu. Ini jadi pertanyaan. Kesimpulannya itu mungkin gini. Kenapa Pak Mahfud boleh, Kaisang nggak boleh? Misalnya. Ini antara, kalau ini kan kita, di sana dia kan. Iya, saya nggak tahu lah, Bang. Tapi kalau mau adil, buka dong semua. Iya, harusnya begitu. Ya kalau Anda mendesak Kaisang, desak juga yang lain ini. Bahkan yang lain ini lebih perlu didesak lebih dahulu. Kenapa? Kenapa pejabat publik? Iya. Saya nggak tahu, Bang. Dewan Pengarah BRIN atau Dewan Pengarah BPIP itu pejabat publik nggak, Bang? Publik lah, SK Presiden kok gimana? Ya maksudnya pejabat publik juga kan gitu. Ya. Jadi keadilan itu, Anda menuntut keadilan, buka dulu
bahwa Anda juga adil sejak dalam pikiran gitu loh. Iya, iya. Adil nggak Anda sejak dalam pikiran soal kayak gitu. Terus soal gaya hidup, Bang. Ini Abang boleh telepon Direktur TVRI kalau Abang mau jadi ini. Jadi kalau gaya hidup, misalnya ya ada tuduhan Mas Kaisang ini karena dia anak presiden dapat fasilitas private jet. Dapat fasilitas private jet buat pergi kemana-mana dan segala macam karena dia anak presiden. Tanggal 17 Agustus Bang, habis upacara di IKN, Mas Kaisang tuh ke Jakarta Bang. Dari sana terbang ke Jakarta karena tanggal 18 dia mau ke Amerika. Mau numpang pesawat teman ke Amerika. Ke Amerika. Ya. Mas Kaisang tuh naik pesawat kelas ekonomi Bang. Di dalam pesawat itu di kelas bisnis itu ada menteri, ada direktur TVRI, ada satu kepala badan lah, satu atau dua kepala badan. Ini yang direktur TVRI, teman kita nih, iya kan? Abang juga kenal nih, Iman Brotoseno, itu bolak-balik ke belakang Bang, nawarkan tukar kursi sama Mas Kaisang Bang. Saya sudah telepon dia dan dia bersedia kasih. Kalau ditelepon dia bersedia bersaksi soal itu. Memang dia tawarkan kursi dia karena dia nggak enak. Kaisang di belakang di kelas ekonomi. Sementara ada menteri, ada direktur TVRI, ada kepala badan tuh di kelas bisnis. Mas Kaisang naik ekonomi Bang. Kalau gaya hidup bermewah-mewah dia nggak naik ekonomi Bang. Bisa private jet juga kan? Dan bisa telepon private jet, panggil private jet dong. Saya naik kelas ekonomi atau saya nggak dapat pesawat nih, jemput saya pakai private jet dong. Tapi itu kan nggak dilakukan. Ada saksinya. Ini nggak ngomong ngarang, ada saksinya. Boleh telepon Direktur TVRI. Satu pesawat juga sama Pak Zulkifli Hasan. Satu pesawat juga sama Kepala BSSN. Tanggal 17 Agustus 2024. Kan kalau bergaya hidup mewah panggil aja private jetnya Bang. Kalau emang itu fasilitas buat anak presiden atau gratifikasi buat anak presiden, apa susahnya telepon siapa yang punya private jet di Indonesia ini? Nggak mungkin mereka nggak datang jemput mereka. Pasti. Nah itulah memang. Tanggal 14 Agustus dari Medan mau ke Jakarta, naik Citylink Bang. Jam 9:30 malam naik Citylink Bang. Dan itu di mejanya bertumpuk berkas-berkas tanda tangan itu Bang. Berkas-berkas rekom pilkada Bang. Tanggal 14 Agustus pasti banyak yang jadi saksi juga waktu itu Bang. Buka aja manifestnya. Benar nggak gitu? Jadi gaya hidup nggak begitu Bang. Jadi kalau ke Amerika, ada teman yang mau ke Amerika ya Kaisangnya nebeng Bang. Artinya kalau nebeng ada orang itu di dalam pesawat. Dan dia memang mau ke Amerika. Kalau begitu kan apa susahnya telepon teman ini jemput dia ke Balikpapan Bang. Kalau benar ini fasilitas, ini enggak, memang dia mau pergi ke Amerika. Buka aja jadwal penerbangannya, dia singgah di berapa kota. Karena itu jadwalnya sih yang punya pesawat. Karena Mas Kaisang rencananya mau berangkat ke Amerika itu tanggal 20 Agustus. 20 Agustus. Tapi karena ada teman yang mau berangkat tanggal 18, teman ini nawarkan, ya dia naik tanggal 18. Artinya bukan teman ini yang menyesuaikan jadwalnya Kaisang. Tapi Kaisang menyesuaikan jadwal kawan ini. Dan kalau kita menghitung berakhirnya jabatan dari Presiden Joko Widodo tinggal 1 bulan 3 hari, ya kurang lebih ya. Banyak sekali yang menginginkan Pak Jokowi ini tidak soft landing. Akan tetapi hal ini sangat mustahil sekali kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto sampai saat ini masih sangat baik-baik saja ya, dan tidak ada hal-hal yang bagi saya itu bisa mengancam terkait bagaimana jabatan terakhir atau sisa jabatan dari Presiden Joko Widodo. Jadi di dalam hal apapun saya juga tidak banyak mengerti kepada orang-orang yang sangat membenci presiden, yang banyak membenci, selalu menyinyir ya. Sejauh ini banyak sekali tentang pembangunan dari Pak Jokowi, baik itu jalan tol dan sebagainya, itu seolah-olah sudah tidak dianggap oleh masyarakat yang membenci Pak Jokowi.
Nah, hal ini yang membuat saya juga kebingungan. Ini apa sih yang menyebabkan membenci dari presiden kita ini? 10 tahun loh, 10 tahun Pak Jokowi memerintah banyak sekali apa namanya? Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh presiden kita ini. Termasuk bukan hanya Pak Jokowi yang kena sekarang, adalah keluarganya juga begitu. Kemarin di Pilpres kita riuh terhadap wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, yaitu Mas Gibran. Mas Gibran adalah putranya Pak Jokowi ya. Tentu juga mendapatkan body shaming dari netizen-netizen yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Sekarang Mas Kaisang Pangarep dijelaskan oleh Pak Hasan Nasbi ini bahwa Mas Kaisang hanya nebeng saja kepada temannya gitu. Dan juga dijelaskan oleh Mas Kaisang, diklarifikasi oleh Mas Kaisang di KPK bahwa dia hanya nebeng kepada temannya. Jadi tuduhan-tuduhan yang beberapa hari ini berkembang, termasuk elit politik yang mengomentari, ya tidak terbukti begitu. Kalaupun harus diperiksa ke KPK dan dipaksa untuk klarifikasi di KPK, seharusnya Pak Mahfud juga harus diperiksa oleh KPK, juga harus datang dong ke KPK untuk mengklarifikasi apakah itu masuk ke gratifikasi atau tidak. Ya, termasuk Pak Anies Baswedan, Ibu Megawati, Mbak Puan Maharani juga harus diperiksa dong. Karena kita ketahui Mas Kaisang itu bukan pejabat publik. Hanya saja beliau hanya putranya presiden yang hari ini lagi menjabat. Tapi kalau Pak Mahfud itu memang menggunakan private jet ini ketika menjabat atau sebagai pejabat publik. Seandainya waktu itu tidak ada netizen yang nyenggol-nyenggol Mas Kaisang naik private jet ini, ya mungkin yang Pak Mahfud ini tidak riuh juga, yang Ibu Mega ini tidak riuh juga. Dan ini juga harus diperiksa mungkin ya oleh KPK. Nah, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Hal-hal yang sepele seperti itu juga harus diperiuh, harus viral dulu gitu. Padahal disinggung juga oleh Pak Hasan Nasbi ini, kalau berbicara persoalan gaya hidup, Mas Kaisang pada tanggal 17 Agustus juga dari ibu kota di Kalimantan ke Jakarta naiknya adalah naik pesawat ekonomi biasa. Dan itu tidak viral. Dan itu tidak tidak dimediakan oleh awak media yang lain. Dan juga di tanggal 14 Agustusnya juga dari Mas Kaisang naik Citylink. Begitu. Jadi artinya, ayo kita pola pikir kita terhadap keluarga Presiden Joko Widodo, ayo kita hentikan, karena ini sudah tinggal 1 bulan lagi, 40 hari kurang lebih ya. Pak Presiden ini sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.